Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Tutor Jinan. Kali ini kita akan belajar latihan ketiga, yaitu daftar nama karyawan ya. Di sini saya membuat daftar nama karyawan PT Tutor Jinan, jalan akan saya subscribe. Ya, ini cuma guyonan aja ya. Oke. Yang pertama-tama teman harus sediakan yang namanya tabel pegawai, jabatan, gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan kesehatan, pajak, total gaji. Oke. Dan total keseluruhan, gaji besar, gaji terkecil rata-rata. Dan kita juga sediakan tabel total data dan total, yaitu kontif dan sum if. Kita akan mencari fungsi tersebut ya. Oke, silahkan teman-teman buat tabel ini yang saya blok sebelum kita memasuki fungsi rumus. Oke, ini juga jangan lupa dibuat. Nah, kita akan memasuki rumusnya juga nanti ya. Oke, saya hitung 10 detik untuk menunggu teman-teman screenshot atau memfoto atau membuat tabelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah teman-teman foto atau buat tabelnya. Yang pertama-tama silahkan arahkan kursor atau mouse-nya di bagian kolom tunjangan untuk anak ya. Oke, di sini saya sudah klik kursor saya di tunjangan untuk anak. Oke. Nah, di sini untuk tunjangan untuk anak, teman-teman bisa ikuti contoh saya ini, yaitu masukkan sama dengan. Oke, di sini ada ketentuannya tadi. Paling samping ini ada ketentuan yang ingin kita gunakan. Ini ada ketentuannya ya. Oke, oke, ini ketentuannya yang kita gunakan untuk mengisi kolom-kolom yang kosong ini ya. Karena kita untuk mengisi kolom-kolom kosong ini kita menggunakan rumus atau fungsi yang sudah kita sediakan. Jadi di sini yang mana tunjangan untuk anak yaitu 5% dari gaji pokok. Oke. Caranya bagaimana? Teman-teman silahkan masukkan rumusnya atau fungsinya sama dengan persen, 5%. Jangan lupa tanda kali ya atau tanda bintang. Lalu silahkan kita cari area C8, oke, yaitu gaji pokok 3.500.000. Silahkan kita klik, lalu kita enter. Oke. Maka didapatkan hasil atau tunjangan untuk anak yaitu 175.000. Oke. Untuk menampilkan tunjangan anak ini dari atas sampai bawah, caranya yaitu silahkan kita klik lalu kita tarik ke bawah. Oke. Maka dia akan terisi otomatis sesuai dengan rumus yang kita gunakan. Untuk memastikan betul atau tidak rumus tersebut, teman-teman bisa dengan cara mengkalkulatorkan 5% kali 3.500.000. Maka hasil yang akan didapatkan yaitu 175.000. Oke. Selanjutnya kita menuju ke kolom tunjangan untuk istri. Tunjangan untuk istri rumusnya hampir sama atau fungsinya hampir sama seperti tunjangan untuk anak tadi. Tapi di sini tunjangan untuk istri yaitu 4% dari gaji pokok ya. Oke. Caranya yaitu silahkan kita klik di area tunjangan istri sama dengan, lalu silahkan masuk angka 4%-nya. Lalu tanda bintang. Oke. Bintang itu kita maksud dengan kali ya. Oke. Kalau di Excel bintang adalah kali. Lalu silakan kita klik di area C8. Oke. C8 yaitu 3.500.000. Klik. Lalu kita enter. Oke. Maka didapatkan hasil untuk tunjangan istri yaitu sebesar 140.000.
Selanjutnya silahkan kita tarik atau kita direct ke bawah. Maka tunjangan untuk istri sudah terisi semua. Oke. Caranya juga untuk memastikannya juga sama dengan cara 4% dikali dari gaji pokok. Oke. Silahkan teman-teman hitung sendiri. Selanjutnya kita akan mencoba mencari hasil dari tunjangan kesehatan dengan cara atau ketentuan yang sudah kita sediakan, yaitu 8,5% dari gaji pokok. Oke. Atau ini bisa kita ganti saja. Oke, bebas. Misalnya kita mau ganti menjadi 9. Oke, 9. Oke, untuk kesehatannya 9% saja kita buat. Oke, caranya sama, yaitu sama dengan 9% dikali, ya, masih tetap sama karena bintang, lalu klik gaji pokok, lalu kita enter. Maka didapatkan hasilnya 315.000, ya. Kita derek atau kita tarik ke bawah. Oke, sudah terisi. Selanjutnya pajak, yaitu potongan dari gaji pokok, yaitu sebesar dari 3,5%. Oke, caranya sama dengan, silakan kita masuk angka 0,5, lalu persennya jangan lupa, lalu tanda bintang. Oke, lalu kita klik di gaji pokok, lalu kita enter. Oke, maka didapatkan pajak dari gaji kita, yaitu sebesar 122.500. Oke, kita direct atau kita tarik ke bawah lagi. Oke, nah, inilah pajak dari gaji kita per bulannya, ya. Oke. Yang mana bisa kita lihat untuk gaji Ali sebesar atau potongan pajaknya sebesar 122.500. Oke. Selanjutnya kita akan mencari gaji atau total gaji, ya, dari keseluruhannya, ya. Maksudnya di sini adalah habis dipotong dari pajak, tunjangan kesehatan, tunjangan istri, tunjangan anak, ya. Kita akan hitung dengan menggunakan ketentuan yang sudah kita sediakan tadi atau kita buat, yaitu total gaji, yaitu dengan cara, oke, kita geser ke samping, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan anak ditambah tunjangan kesehatan dikurang dengan pajak. Oke. Caranya bagaimana? Oke. Caranya, silakan kita klik di bagian kolom total gaji, silakan masuk sama dengan, silakan kita klik di area tadi disebutkan gaji pokok, silakan kita klik gaji pokok, lalu silakan kita tekan tanda tambah. Oke, tambah, lalu klik tunjangan untuk anak, lalu tambah lagi, lalu klik di tunjangan istri, lalu tambah, lalu klik di area tunjangan kesehatan, lalu kurang, oke, dikurang dengan pajak, lalu sama dengan atau enter. Oke. Maka didapatkan gaji atau total gaji bersihnya, yaitu sebesar 4.007.500. Oke. Untuk asisten manajer, ya. Untuk mengisi area bawahnya sama, teman-teman bisa tarik. Oke, kita tarik. Oke, begini, ya. Oke, sudah kita dapatkan hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari hasil dari total keseluruhan. Oke. Untuk total keseluruhan kita menggunakan ketentuan yang sudah kita buat tadi, yaitu, oke, ini total keseluruhan. Kita menggunakan penjumlahan semua total gaji, yaitu kita menggunakan fungsi sum. Oke. Dengan cara kita klik di area total keseluruhan, klik sama dengan, lalu silahkan kita masuk perintah sum atau sum, lalu buka kurung. Oke, di situ ada bacaannya number 1, number 2. Oke. Nah, di sini silahkan kita klik di area H8 sampai H15. Oke, di sini teman-teman bisa lihat H8
atau H15 maksudnya, yaitu ini adalah bagian H-nya. Lalu area 8 sampai 15. Itu kita tarik gajinya. Klik, 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 klik. Oke. Sudah kita blok semua dari area H8 sampai H15. Selanjutnya tutup kurung, lalu kita enter. Maka didapatkan total keseluruhan gaji dari karyawan Total Jinan yaitu sebesar 25 juta lebih ya. Oke, 25 juta lebih. Selanjutnya silahkan kita klik di area total gaji terbesar. Oke, di sini kita akan mencari gaji terbesar dari karyawan Total Jinan. Di sini teman-teman bisa lihat gaji terbesarnya yaitu 6 juta ya. Oke, 6 juta 297.500. Oke. Sebenarnya kita bisa masukkan langsung angkanya, tetapi seandainya terjadi perubahan di atas, angka tersebut tidak bisa berubah. Oke. Maka dari sini kita menggunakan ketentuan atau rumus yang sudah kita sediakan, yaitu sama dengan gaji terbesar kita menggunakan fungsi mark. Silakan kita masuk rumusnya mark buka kurung. Oke. Mark buka kurung. Lalu silakan kita blok area H8 sampai H15. Kita blok H8 sampai H15. Oke. Lalu kita tutup kurung. Lalu kita enter. Oke. Maka didapatkan gaji terbesarnya yaitu 6.297.500. Oke. Sama ya, ini gaji terbesar yang tadi dan hasil yang gaji terbesar yaitu sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita mencari total gaji terkecil. Oke. So, dengan menggunakan fungsi atau ketentuan yang kita buatkan tadi yaitu menggunakan fungsi min. Oke, sama dengan silahkan kita masuk perintah min buka kurung sama seperti yang kita lakukan sebelumnya yaitu blok area H8 sampai H15. Oke. Sudah kita blok lalu tutup kurung lalu kita enter. Maka didapatkan gaji terkecil yaitu 1.900.000 lebih. Oke. Nah, inilah gaji terkecilnya. Sama ya, gaji terkecilnya. Itulah fungsi dari rumus yang kita gunakan. Selanjutnya kita akan mencari total gaji rata-rata. Total gaji rata-rata kita menggunakan fungsi atau ketentuan average ya atau average. Silakan kita masuk sama dengan silakan kita masukkan perintah average-nya. Oke, apabila sudah masuk, silakan buka kurung, lalu kita blok area yang sama yaitu H8 sampai H15. Oke. Lalu tutup kurung, lalu kita enter. Maka didapatkan rata-rata dari gaji karyawan Total Jinan yaitu sekitar 3.195.981 rupiah. Oke. Nah, itulah cara mencari ketentuan tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan kesehatan, pajak, total gaji, gaji terbesar, gaji keseluruhan, gaji terkecil, dan rata-rata gaji. Oke, selanjutnya kita akan mencari total data menggunakan rumus kontif dan total menggunakan rumus sum if. Oke, di sini kontif itu fungsinya yaitu mencari ya jumlah maksudnya ya. Contohnya asisten manajer ini ada 2. Kita lihat di sini ada 2 asisten manajer, 1 dan di asisten manajer. Oke. Maka otomatis kontif atau total data nanti isinya ada 2. Begini ya. Tetapi kita menggunakan rumus ya, bukan kita klik atau kita masukkan atau kita inputkan ya, angka 2 ya. Tapi kita akan menggunakan rumus. Caranya yaitu silakan kita klik di area total data atau kolom kosongnya. Silakan kita masuk sama dengan lalu masukkan fungsi dari total data tersebut yaitu menggunakan kontif, oke. Kontif. Oke. Kalau sudah silakan kita buka kurung.
Lalu silakan kita klik atau kita blok area B8 sampai B15. Oke. Dari B ini B-nya, B8 ini untuk jabatan sampai B15. Oke, sudah kita blok. Selanjutnya silakan kita tekan atau kita inputkan titik koma yang ada di keyboard. Titik koma jangan lupa. Kalau sudah silakan kita klik area J7. Kita cari J7. J7 maksudnya ini adalah J7 tuh area Assistant Manager. Atau bebas kita klik yang mana saja. Yang jelas kita klik di J7. Oke, saya klik di sini. Oke. Lalu saya tutup kurung, lalu saya enter. Maka didapatkan untuk asisten manajernya yaitu ada 2 orang. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat asisten manajernya ada 2 orang, itu 1 dan 2. Oke. Ini silahkan kita tarik. Nih. Untuk manajer 1, staff ada 2, kabak ada 2, sekretaris ada 2. Di sini kita lihat. Staff ada 2 ya, kabak ada 2, dan sekretaris ada 1. Oke. Selanjutnya kita akan mencari yang namanya total ya. Nah, sini maksudnya total adalah jumlah dari gaji mereka ya. Seandainya 2 orang ini berapa gaji total gajinya ya. Di sini kita menggunakan fungsi atau ketentuan sum if ya atau penjumlahan. Sama dengan silakan kita ketik perintah dari sum if-nya. Sum if buka kurung. Oke. Lalu silakan kita blok area B8 sampai B15. Oke. Habis kita blok, silakan kita tekan titik koma yang ada di keyboard. Oke. Lalu silakan kita klik J7-nya yaitu asisten manajer. Sudah klik, silakan kita tekan atau kita input kembali titik komanya yang ada di keyboard. Oke, titik koma. Lalu silakan kita blok area H8 sampai H15 di bagian total gaji. Kita blok. Oke. Lalu silakan tutup kurung, lalu kita enter. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu sekitar Rp7.190.600 dari total 2 asisten manajer tersebut. Perusahaan saya mengeluarkan sebesar 7 juta lebih ya. Oke. Saya tarik ke bawah. Oke. Inilah hasil yang didapatkan. Oke. Oke. Oke, itulah tutorial singkat dari saya dari latihan atau pertemuan ketiga kita ini mencari daftar nama karyawan tutorial Jinan. Kita mencari tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan kesehatan, pajak, gaji total, total keseluruhan, gaji terbesar, gaji terkecil, dan rata-rata. Dan di sini kita menggunakan ketentuan yang kita buat tadi ya. Sini. Oke, sekian tutorial singkat dari saya. Apabila teman-teman mengalami kesulitan, silahkan komen ya. Insya Allah saya bantu ya. Insya Allah saya akan balas semua komen selagi itu positif dan mendidik ya. Sekian tutorial singkat dari saya. Bagaimana cara menggunakan rumus atau fungsi di Microsoft Excel ya. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2019 ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.